warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, ternyata frase atau kelompok kata yang berbunyi la'allakum tattaqun itu banyak sekali. Bukan hanya ada di dalam ayat yang terkait dengan puasa. Ya, bukan hanya ada di ayat 183 di dalam surat Al-Baqarah. Ya, tetapi hampir di setiap perintah Allah Subhanahu wa taala tentang persoalan ibadah. Ya, baik itu ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Ya, terkait dengan persoalan-persoalan muamalah. Ya, yang berupa perintah. Kemudian biasanya di dalam akhir ayat itu Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Contoh di dalam surat Al-Baqarah ayat 178 dan 179. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang persoalan hukum, dalam hal ini adalah persoalan hukum kisos. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos. Ayat ini cukup panjang, ya 178 dan 179. Ini terkait dengan persoalan kisos. Di akhir ayat 179 ini, ketika Allah mengakhiri persoalan kisos ini, Allah katakan la'allakum tattaqun. Yang intinya Allah perintahkan agar hukum kisos itu ditegakkan. Lalu Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Atau di dalam surat yang lebih umum lagi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 21. Ketika Allah perintahkan kepada manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ya, wahai manusia, sembahlah zat yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Allah akhiri juga dengan frase la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan masih banyak lagi. Ketika Allah perintahkan haji, ketika Allah perintahkan ibadah-ibadah yang lain, Allah akhiri dengan sebuah frase atau sebuah kelompok kata, ya, potongan kalimat yang berbunyi la'allakum tattaqun. Artinya apa? Para ulama sepakat bahwa yang namanya takwa itu tidak bisa dibentuk oleh satu ibadah saja. Ya, takwa itu terintegrasi dengan seluruh ibadah-ibadah yang lain, bukan hanya satu ibadah, bukan hanya puasa kemudian seseorang bisa menjadi takwa. Ya. Maka para ulama mendefinisikan kata takwa itu adalah imtitsalu awamirillahi wa jtinabu nawahihi. Takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik dalam persoalan-persoalan individu maupun dalam persoalan-persoalan muamalah, dalam seluruh aspek kehidupan. Ya. Terkait dengan atau tergantung kapasitas masing-masing. Kalau dia seseorang individu yang tidak mempunyai amanah sebagai seorang pemimpin misalnya, dia terikat dengan perintah-perintah dan larangan yang terkait dengan persoalan-persoalan individu atau mungkin maksimal dalam persoalan-persoalan keluarga, di mana dia diberi amanah untuk membimbing keluarganya misalnya. Nah, semakin besar amanahnya, semakin tinggi amanah yang diberikan atau semakin besar jabatannya lah, katakan seperti itu, dia juga terikat ya dengan kewajiban-kewajiban untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ya, karena di dalam Al-Qur'anul Karim, kalau kita melihat perintah itu ada yang ditujukan kepada individu, ada yang juga ditujukan kepada pemimpin-pemimpin. Ya, hal-hal yang terkait dengan muamalah, misalnya persoalan hukum, persoalan ekonomi, ya, persoalan sosial, politik, pemerintahan, negara, di dalam Al-Qur'an banyak sekali, telah lengkap dan sempurna. Tapi itu kan bukan ayat yang ditujukan kepada individu. Ayat-ayat yang seperti itu pada umumnya turun ketika baginda Nabi sudah berada di Madinah. Ketika baginda Nabi sudah menjadi seorang kepala pemerintahan dan negara. Ya, jadi ketika seseorang diberi amanah untuk memimpin, wajib hukumnya sebenarnya dia untuk melihat bagaimana Nabi memimpin. Dia terikat dia dengan hukum-hukum yang diatur oleh Islam, bagaimana seseorang harus memimpin rakyatnya. Ya. Maka menarik sekali kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ya, terkait dengan takwa ini. Beliau
mensyaratkan adanya 4 hal, ya, ketika seseorang itu bisa dikatakan bertakwa. Beliau katakan bahwa orang yang bertakwa itu harus punya al-khauf, ya, rasa takut bil jalil terhadap yang maha agung. Ya, al-khauf bil jalil, takut kepada zat yang maha agung, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa dikatakan bertakwa ketika seseorang hanya berpuasa tapi dia tidak takut meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Ya, orang biasa-biasa saja dia meninggalkan sholat misalnya, hanya karena persoalan-persoalan dunia. Orang tidak merasa takut ketika dia melaksanakan transaksi ribawi misalnya. Ya, orang tidak merasa takut ketika dia berdusta. Ya, jadi baginda Nabi itu mengatakan Allah tidak butuh puasanya orang-orang yang suka berdusta. Ya, Allah tidak butuh lapar dan hausnya orang-orang yang masih terus berdusta. Ya, bukan takwa namanya kalau seseorang masih menolak perintah Allah dan kemudian mereka masih tenang-tenang saja menjalankan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan takwa namanya kalau menolak syariat Islam. Ya, karena syariat Islam itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kemudian dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, diteruskan para sahabat, kemudian diteruskan lagi generasi-generasi berikutnya, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai runtuhnya kekhilafahan pada tanggal 3 Maret 1924. Ya. Jadi hari ini memang kita tidak diatur oleh syariat Islam. Hari ini kita diatur oleh hukum-hukum yang disebut dengan hukum sekuler, hukum yang menjauhkan manusia dari ketaatannya kepada agama. Ya, karena sekularisme itu dalam bahasa Arab didefinisikan sebagai fasludin anil hayah, wa fasludin anid daulah. Dipisahkannya agama dari kehidupan dan negara. Ya, sehingga aturan-aturan yang diberikan kepada rakyat atau kepada masyarakat yang ada itu memang dijauhkan dari agama. Kita sedang diatur oleh aturan-aturan yang seperti ini. Ya, tapi haram hukumnya, ya, dosa besar, bahkan maaf saya katakan bisa jatuh kepada kekafiran seseorang yang menolak syariat Islam. Ya, karena menolak satu ayat saja itu sudah kafir. Sementara syariat Islam itu bersumber dari bisa jadi ribuan ayat. Ada persoalan hukum, ada persoalan ekonomi, ada persoalan politik, ada persoalan-persoalan pengelolaan sumber daya alam dan seterusnya. Ya, baik dari Al-Qur'anul Karim maupun sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi pesan saya, Pak, jangan menolak syariat Islam. Meskipun hari ini kita tidak diatur oleh syariat Islam. Ini persoalan akidah. Ya, ini persoalan akidah. Contoh saya katakan, sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Ya, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya. Jangan katakan hukum ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Ya, bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan yang dirancang oleh Barat. Karena ini perintah Allah, meskipun tidak dilaksanakan hari ini. Perintah ini sampai sekarang tidak ada ulama yang berani mengatakan perintah ini adalah sesuatu yang bisa dicabut. Meskipun hari ini tidak bisa dilaksanakan. Ini satu contoh, dan masih banyak. Ya, larangan riba misalnya. Orang hari ini tenang-tenang saja mereka melaksanakan riba. Padahal itu hukumannya, azabnya jelas. Ya, pengharamannya juga sangat jelas. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini paling tidak ada rasa tidak ridho di dalam diri kita dengan sistem kehidupan yang mengatur kita. Karena ini nanti diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ar-ridho bil kufri kufrun. Ridho terhadap kekufuran itu kekufuran. Ridho terhadap kemaksiatan itu kemaksiatan. Jangan ridho terhadap apapun yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya, ini satu, al-khauf bil jalil, rasa takut kepada zat yang maha agung. Kemudian yang kedua, konsekuensi dari al-khauf bil jalil ini, sahabat Nabi yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karamallahu wajhah, beliau mengatakan seseorang yang bertakwa harus mempunyai prinsip al-amalu bitanzil, mengerjakan apapun yang diturunkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka definisi takwa tadi adalah intisalu awamirillahi, ya, wajtinabun nawahihi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Apapun yang diperintahkan Allah laksanakan. Jangan dipandang baik buruk berdasarkan akal kita. Jangan dipandang baik buruknya berdasarkan penilaian manusia. Kadang sesuatu yang baik buat kita belum tentu baik buat Allah.
Sesuatu yang buruk buat kita belum tentu buruk buat Allah. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau ukurannya hak asasi manusia, ukurannya demokrasi, ukurannya adalah prinsip-prinsip kehidupan yang dirancang oleh manusia, apalagi dia adalah orang-orang yang tidak berakidah Islam, ini berbahaya kalau kita yakini. Karena ini persoalan akidah. Ya. Dalam surat An-Nur ayat 51 Allah katakan innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman ketika kepada mereka diseru untuk mengatur kehidupan mereka berdasarkan hukum-hukum yang datang dari Allah dan Rasulnya, ucapannya hanya satu kalimat, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Itu orang bertakwa. Ketiga, sifat orang bertakwa itu mempunyai sifat qanaah, ar-ridho bil qalil, ridho terhadap yang sedikit, ya, dengan ikhtiar yang maksimal, apapun dan berapapun hasil yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia ridho. Artinya ini terkait dengan keimanan terhadap al-qada wal qadar, ya. Jadi apapun yang sudah terjadi, apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah merupakan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sebagai manusia punya kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam dakwah misalnya. Dakwah itu wajib bagi kita. Setiap umat Islam itu mempunyai kewajiban yang menempel di dalam diri masing-masing itu untuk ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Mengajak manusia ke jalan Allah dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang bijak. Wa mau'izatin hasanah. Dan juga dengan nasihat-nasihat yang baik. Ini bukan tugas ulama, bukan tugas ustadz saja, ya, tapi tugas seluruh kaum muslimin. Inilah yang menjadikan umat Islam itu khair ummah. Ya. Allah katakan kuntum khair ummatin ukhrijat linas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Lalu kemudian Allah lanjutkan dengan sebuah kalimat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, ini mengandung persyaratan. Kita akan menjadi umat terbaik kalau umatnya itu melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ya, kalau umatnya melakukan dakwah, menyebarkan kebaikan-kebaikan Islam, ya, dan mencegah manusia dari kemungkaran-kemungkaran dan beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini terkait dengan poin ketiga tadi, ya, ar-ridho bil qalil, ridho terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya apapun serahkan kepada Allah, tapi usaha atau ikhtiar itu harus maksimal, baik dalam hal dakwah, dalam hal mencari nafkah, dalam hal apapun, ya. Kewajiban kita hanya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Kemudian yang keempat, sahabat Nabi yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Beliau mengatakan bahwa orang bertakwa itu senantiasa mengingat atau mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir. Al-isti'dadu li yaumir rahil. Bersiap-siap selalu untuk menghadapi hari akhir, ya. Artinya dia senantiasa mempunyai atau berpikir, ya, tentang akan datangnya hari akhir. Sehingga dia akan melaksanakan yang terbaik, ya, dalam kehidupannya di dalam rangka menegakkan ketakwaan dirinya sendiri, ya. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dan menghindarkan diri dari berbagai bentuk kemaksiatan dan berbagai bentuk hal yang mengotori keimanannya. Ya, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itulah takwa yang sebenarnya. Maka dalam kesempatan Ramadan tahun ini, anggap ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Tidak ada jaminan kita akan bisa bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Tidak ada jaminan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu masih bersama kita, kemudian hari ini, ya, mereka sudah tidak lagi bersama kita. Ya. Tidak tahu kita siapa di antara kita tahun depan yang tidak bisa kembali bersama-sama kita. Maka jadikan Ramadan ini adalah tahun terakhir, maksimalkan untuk benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sami'na wa ata'na dengan segala apapun yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.